Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة, seluruh umatku akan masuk surga, amin. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menolak aku mereka lah orang yang enggan masuk surga. Nah, maka mulai hari ini hadirin kita luruskan tauhid kita. Tidak lagi ada yang boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak lagi ada yang boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mulai hari ini nih, kalau perlu apa-apa minta sama siapa? Allah. Kalau ada masalah curhatnya sama siapa? Allah. Sama Allah. Kalau curhat sama makhluk, Pak, bukan dia bantu kita, malah dia buka aib kita, nanti dia sebarkan kita. Jadi fitnah masalah. Nah, jadi tempat curhat terindah itu di mana? Di atas sajadah. Di atas sajadah tempat curhat terindah. 2/3 malam adukan semua persoalan hidup kita. Dan itulah hadirin mulia jalan hidup yang telah dilewati oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Seluruh sahabat memiliki sifat-sifat yang mulia, banyak sifat-sifat mulia para sahabat. Dan apabila 6 sifat ini ada pada diri umat akhir zaman, ini ulama sampaikan, Pak. Apabila 6 sifat sahabat ini ada pada diri kita, maka insya Allah kita semua bisa mengamalkan agama sebagaimana para sahabat mengamalkan agama. Ya, sahabat bukan nabi, Pak. Mereka dulunya mantan-mantan preman juga sebagian besar dari mereka, orang-orang jahiliyah awalnya. Tapi asbab 6 sifat ini Allah telah berikan mereka gelar yang mulia, yakni radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan orang-orang yang awal masuk Islam, ini ayat yang saya baca di awal tadi, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini sahabat. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Ikut jejak langkahnya para salaf, para sahabat. Jadi hadirin sekalian, ikut sahabat. Yakin kepada kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Artinya semua tahu, tapi enggak banyak orang yang paham maksud kalimah ini. Maksud kalimah la ilaha illallah, bagaimana kita mengeluarkan seluruh keyakinan kepada makhluk, kepada ghairullah dari dalam hati, dan mengganti hanya dengan keyakinan kepada Allah saja. Ma fi qalbi ghairullah, itu maksudnya. Di hati ini hanya ada Allah saja. Enggak boleh ada makhluk di dalam hati. Hati-hati, Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menterbiah para nabi, menterbiah para sahabat hadirin mulia untuk mengeluarkan seluruh makhluk dari dalam hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Ini sering kita sampaikan. Dunia di mana? Di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Di hati hanya ada Allah saja. Ma fi qalbi ghairallah. Ini maksud kalimah ini. Jadi hati ini adalah baitullah. Ulama sampaikan, orang yang mencintai istrinya tak akan pernah mampu mencintai Allah. Orang yang mencintai suaminya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai anak-anaknya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai dunia tak akan pernah mampu mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai istrinya karena Allah. Dia pasti akan mencintai suaminya karena Allah. Dia pasti akan mencintai anak-anaknya karena Allah. Jadi awal cinta itu Allah dulu. Allah dulu. Seluruh sahabat, mereka enggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, Pak. Sendirian. Seorang sahabat Nabi, Pak, Rabi bin Amir namanya, miskin. Saking miskinnya dia tidak punya pakaian. Bajunya cuma, harta dia itu cuma kain yang menutupi auratnya. Ada di Hayatus Sahabat nih, antum baca kitab. Nah, ketika dia diutus hadirin mulia untuk berdakwah kepada Rustum, raja kafir, dia sendirian berangkat. Rustum la'natullah alaihi, ini raja kafir hadirin sekalian, menyambut Rabi bin Amir dengan 200.000 tentaranya. Rabi bin Amir datang sendirian.
Amir jamaahnya waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika mereka bermusyawarah di dalam sebuah perjalanan jihad tadi, siapa yang siap berangkat kepada Rustum? Angkat tangan satu orang miskin sahabat. Sendirian. Dia datang ke kerajaan Rustum, disambut dengan karpet merah lah hari ini, Pak. Ini utusan umat Islam datang untuk bernegosiasi. Sebelah kiri 100.000 tentara dengan senjata lengkap, sebelah kanan 100.000 tentara dengan senjata lengkap, menyambut utusan umat Islam. Sendirian datang, Pak. Sedikit pun tidak ada rasa takut di hatinya, wallahi. Karena mereka semua yakin orang-orang kafir tidak berzikir dan mereka mati dalam pandangan Allah. Hari ini Pak, kita takut sama orang kafir. Takut. Kenapa? Kita nggak takut sama Allah. Ketika satu orang takut kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk takut kepada dia. Subhanallah. Ini ada latar reza juga, Masya Allah. Hadis kita luar biasa. Banyak orang-orang hebat saya lihat di sini. Saya nggak bisa sebut nama satu persatu. Ya, guru-guru saya juga banyak di sini. Hadirin sekalian, jadi orang-orang yang beriman, seluruh sahabat, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Meskipun di sampingnya ada Nabi, Pak. Mereka nggak minta lewat Nabi, Pak. Mintanya langsung ke Allah. Seorang sahabiah masuk Islam. Sahabiah, dia masuk Islam. Hijrah bersama Nabi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, meninggal putranya. Putranya masih umur 12-10 tahun, masih betul-betul, masih lucu-lucunya. Meninggal sampai di Madinah. Itu sahabiah menangis. Dan dia langsung ambil wudhu dan doa kepada Allah, salat 2 rakaat. Ya Allah, aku tahu engkau yang menghidupkan dan mematikan. Tapi tolong ya Allah, jangan sekarang matikan putraku. Jangan sekarang engkau ambil anakku. Aku khawatir aku dibully oleh orang kampungku. Aku sial gara-gara masuk Islam, anakku mati. Ada Rasulullah di sana, tapi sahabiah, dia tidak minta ke Nabi. Dia minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman mereka. Kata sahabat, pagi hari kami hendak memandikan mereka, anak tadi, yang anak kecil meninggal tadi. Pagi hari kami hendak mengkafankan mereka, siang hari kami makan satu nampan dengan dia. Kata sahabat, pagi hari kami hendak memandikan dia, anak kecil tadi, hendak memakamkan dia, siang hari kami makan bersama dia. Jadi hadirin sekalian, ini iman. Kalau kita sakit, siapa yang kita ingat? Dokter kah atau Allah kah? Nah, jujur Pak. Hati-hati. Kalau kita lapar, kita ingat Allah apa nasi padang? Jujur aja Pak. Iman kita hari ini rusak Pak. Betul enggak? Maka orang mukmin hadirin mulia, setiap hentakan yang terjadi dalam kehidupannya dia ingat Allah. Ini datang dari Allah dan ini pasti yang terbaik. Karena akhlak tertingginya orang mukmin senantiasa berhusnuzon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Itu harga iman Pak. Maka kita nggak boleh menyakiti orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud hadirin mulia, orang yang sengaja melukai hati saudara muslimnya, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Nggak boleh. Ini Pak, ini iman, harga iman Pak. Maka bersyukurlah hari ini Allah beri kita nikmat iman. Orang iman ini nggak mungkin susah, di dunia nggak susah. Orang beriman ini yakin semua dengan apa yang Allah firmankan, dengan apa yang Nabi sabdakan. Orang beriman ketika difitnah, orang mukmin ketika digibah, dia nggak sakit hati, dia nggak galau Pak. Dia santai saja. Bahkan mungkin dia bersyukur dan tersenyum. Dia katakan, ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Jadi nggak mungkin stres orang mukmin di dunia Pak. Difitnah orang dia bersyukur. Kenapa bersyukur Bang? Untung bukan dosa yang beneran yang dikeluarkan. Ini fitnah yang tersebar nih. Kalau yang aslinya lebih parah nih. Ya, Allahu Akbar. Jadi orang mukmin hari dulu ajib kehidupannya, ajib. Bahasa kitanya luar biasa. Orang mukmin itu luar biasa, nggak ada susahnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itulah orang beriman Pak. Kaya senang, miskin senang, bahkan dalam api senang orang mukmin. Saya tadi pagi sama guru kita Ustaz Abdul Somad Pak, dia difitnah macam-macam, dia hantam cari kesalahannya, dihancurkan nama baiknya, dirusak, kehormatannya di mana-mana, dibully, dicaci maki Pak. Tadi kita ngobrol pagi-pagi, orang mukmin happy aja, galau sikit, sikit galau. Tapi orang tidak beriman hati, satu ucapan manusia membuat dia galau, stres, bahkan bisa bunuh diri Pak. Satu ancaman orang dia khawatirkan, tapi beratus ancaman Allah di dalam Al-Quran dia ketawa aja.
Tapi orang mukmin Pak, satu ancaman Allah, tidak tidur dia.